Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anakku, silakan dibuka halaman 56 dan halaman 17. Detailnya apa menjelaskan penyalur energi listrik. Ya, perhatikan baik-baik dijelaskan. Listrik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tidak bisa dipisahkan listrik dari kehidupan sehari-hari. Listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat dari kota sampai ke pedesaan. Karena listrik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Deregulasi ini listrik sangat penting dalam kehidupan. Tahukah kamu bagaimana listrik dapat sampai ke tempatmu? Untuk memahami penyaluran energi listrik, kita harus mengetahui apa, dari mana kok sampai ada listrik. Nah, kita mempelajari dulu sedikit. Pokoknya kita harus banyak membaca. Apa fungsi-fungsinya? Yang kemarin sudah Bapak jelaskan. Ada pembangkitnya, dari mana pengalurnya dan sebagainya. Baik. Apa fungsi transmisi dan distribusi listrik? Agar listrik dapat digunakan untuk menyalakan berbagai peralatan listrik harus dialiri pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah jalur yang dialiri arus listrik sehingga membentuk suatu fungsi tertentu. Transmisi dan distribusi adalah proses antara listrik. Jadi transmisi itu adalah gunanya untuk supaya di Samarinda ini kekuatannya berapa, buah berapa. Kalau mesin yang dekat itu kan lebih kuat. Kalau antar kilo buah ini terbakar. Ya, makanya disamakan oleh gardu. Jadi kita trapo itu untuk menyimbangkan antara di kota dengan di desa sama kekuatan tegangannya. Misalnya di Samarinda 20, di Lubuah 20. Nah, kalau kita pakai mesin dompeng atau diesel, kita akan menggunakan semakin ke ujung semakin redup lampunya. Kalau kita menggunakan diesel tidak kuat, makanya berapa? Misalnya dari sini lu ke Logagak, bisa di Logagak sudah menyala. Kenapa? Transmisinya di sana tidak ada. Jadi kita pembagi. Untuk fungsinya di Logagak harus sama dengan di sini mesin. Makanya kita tidak bisa membuat, kita harus menyediakan dulu. Misalnya generatornya di sini, ya, masuk dari gardu, baru membagi. Nah, tuh. Jadi pengantar yang paling bagus adalah tembaga untuk tegangan rendahnya. Tapi Bapak lihat kalau yang di atas itu, ya aluminium itu. Kenapa menggunakan aluminium? Bahannya murah. Kalau tembaga bahannya mahal. Makanya sana makanya di Lubuah aku lihat kabelnya kita sudah berbungkus dengan isolator. Itu ada penghambat listrik, arus listrik supaya arus listrik aman karena daun-daun itu tegangan tinggi. Yang di atas yang 3 itu tegangan tinggi. Yang di bawah itu adalah tegangan rendah. Tegangan tinggi itu 1 itu api semua. Itu ada 3 itu api-api semua. Nah, masuklah ke
gardu juga trapo. Nah, di trapo itu adalah untuk menyamakan kekuatan supaya sama seimbang. Misalnya kita di sini pembangkit listrik tenaga diesel, mesinnya di mana? Di Ketawang. Nah, di Durian Tunggal itu. Kalau udah tahu ya di Pasar Jabas itulah. Nah, itu tempatnya adalah kita pembangkit diesel. Sampai ke Lugagak gimana? Kalau tidak sama kekuatannya. Nah, itu makanya untuk menyeimbangkan supaya kekuatannya sama pada 220 kekuatannya. Jadi harus ada gardu. Jadi kita gardu tuh yang segi 4 itu itu namanya trapu. Ya, untuk menyamakan kekuatan tegangan listriknya. Jadi asalnya yang di sana tegangan tingginya tinggi, baru masuk ke trapo. Jadi kita yang segi 4 tuh yang di jalan-jalan itu ada kan. Nah, itu untuk supaya dari pembangkit diesel mesin sana sama kekuatannya dengan di ujung. Tapi kalau Bapak lihat kalau kita pakai domping, semakin ke ujung semakin lampunya redup, jadi kita halus ya. Nah, bisa menjadi berapa volt saja. Nah, lihat Samarinda 220, Luar Bakung 220, Lugagak 220 kan sama. Nah, itu untuk menyamakan voltasi. Makanya di sana voltasenya kan 220. Kalau lebih pada 220, alat rumah tangga kita akan terbakar. Lihat, radio 220 tegangannya. Kalau kita ganti 110, KO. Ya, AC. Nah, kulkas kita, TV kita. Nah, sama juga HP, sama aja itu, 220. Nah, kalau 110, karena Bapak lihat ada yang 110 lampu itu, ya, ada 220. Nah, itu dilihat dulu tegangan kita. Ini pernah terjadi kebocoran, banyak listrik kurang, TV orang yang terbakar dulu. Nah, kenapa? Bocornya trapu itu atau gardu itu. Nah, itu akan naik tegangan. Nah, makanya di sana hati-hati yang dekat sotet. Nah, kalau sotet lihat ya. Yang sotet itu yang kayak menara, itu sotet namanya. Nah, itu kayak tower. Kamu nanti ke Samarinda lihat kata Bapak namanya sotet itu. Sotet itu adalah dari pembangkit tenaga PLTA, tapi di sini tenaga diesel. Ada di menuju itu? DPR tuh. Ada tiang. Nah, tiang besi itu nama sotet itu. Jangan, kalau kita di sini adalah tiangnya beton ya, anak ya, beton saja. Nah, kalau sudah tiang sotet itu tegangannya itu ribuan, bunyinya itu nak ya. Itu jangan sampai kita sentuh, per detik saja kita sudah akan mati. Makanya di sana banyak orang yang dilalui sotet itu lebih baik kita jauh pada bangun rumah supaya kalau putus ya sudah alamat kita akan terbakar. Nah, makanya di sana bermacam-macam itu. Makanya di PLN itu menyiapkan di sana kita di rumah kita ada KWH. Nah, itu untuk ada sikring untuk pemutus supaya kalau konslet akan gugur supaya tidak terjadi kebakaran. Itu dijaga rumah kita. Nah, karena sangat berbahaya terhadap diri kita, rumah tangga kita. Nah, ya, kalau tidak perlu tolong soketnya dicabut. Nah, kalau habis belajar kipas angin dicabut. Lampu anak jalan matiin. Untuk penghematan sebuah. Nah, itu hati-hati nak ya. Nah, itu saja penjelasan Bapak. Ya. Nah, jadi Bapak tolong kerjakan. Tuh, ada 5 tuh di bawahnya tuh. Tolong dikerjakan. Ya. 5 soal itu. Enggak apa-apa ya.
Ya silahkan kerjakan itu 5 soal. Jadi Bapak kalau kurang jelas Bapak minta maaf. Kekurangan Bapak minta maaf. Kalau ada kesalahan, ya penyampaian Bapak kurang jelas Bapak minta maaf. Selamat bekerja. Tolong kerjakan 5 soal bawahnya itu. Titik 2 masalah. Jelaskan pengertian transmisi listrik. Apa fungsinya? 2. Jelaskan tentang rangkaian listrik. Nah, Bapak minta jelaskan. 3. Apa akronomi dari SOTET? Akronominya apa? 4. Di mana salon listrik bawah tanah bisa ditemukan di mana? Ya, mengapa transmisi menggunakan SOTET? Nah, itu tugas kamu. Nanti sudah selesai besok dibawa ya. Nah, itu. Sekian. Bapak akhir dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Semoga anak Bapak dapat menjawab. Tolong gunakan waktu untuk belajar sebaik mungkin. Kamu yang paling aktif belajar ya. Jangan banyak bermain. Tolong baca buku baik-baik. Mudah-mudahan cepat berlalu, diangkat Allah penyakit kita ini yang mematikan ini ya, COVID-19 ini. Semoga Allah mengangkatnya hilang. Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.